Mengembangkan Islam rahmatan lil alamin. Apa makna Islam rahmatan lil alamin bagimu? Islam rahmatan lil alamin adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan sesama manusia, alam dan lingkungan, memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan seluruh umat manusia dalam bentuk kasih sayang, kemanusiaan, tolong-menolong, dan saling menghormati. Dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tidak hanya saat kepemimpinan Rasulullah SAW saja, Islam rahmatan lil alamin dapat dilihat pada sikap yang diperlihatkan pengikut Rasulullah SAW yang memperlakukan para tawanan perang Badar dengan memberikan makanan yang kualitasnya lebih bagus daripada orang-orang yang menawannya. Islam rahmatan lil alamin juga dapat dijumpai pada sikap Umar bin Khattab saat menaklukkan kota Yerusalem. Pada saat itu, Umar bin Khattab melarang umat Islam merusak atau merampas tempat ibadah penganut Yahudi, melarang menyakiti anak-anak, kaum wanita, merusak rumah penduduk, tanaman, binatang, dan sebagainya. Islam rahmatan lil alamin juga terlihat ketika umat Islam memberikan kebebasan dan toleransi beragama yang luar biasa kepada mayoritas penduduk Spanyol untuk memeluk agama Katolik pada zaman kekhalifahan Islam di Spanyol di abad klasik, dan memberikan kebebasan kepada mayoritas penduduk India untuk menganut agama Hindu pada saat pemerintahan dinasti Moghul di abad pertengahan. Demikian, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin seringkali menghadapi kendala ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih memilih tujuan jangka pendek, mementingkan kelompoknya, menganggap dirinya paling benar, memiliki sikap tertutup, ambisius, egoistik, dan realistik, seperti yang diperlihatkan kelompok ekstremis, radikal, dan eksklusif, termasuk di dalamnya isu kesetaraan gender dan orientasi seksual. Banyaknya kasus diskriminasi, persekusi, bahkan kekerasan yang menyerang seseorang yang memiliki orientasi seksual berbeda. Konstruksi budaya juga mempengaruhi masyarakat memiliki pemikiran yang sempit, terutama pemahaman mengenai heteronormatif. Pemahaman ini mengandung makna bahwa seseorang dianggap normal jika memiliki orientasi seksual heteroseksual. Pola-pola pemahaman ini tentunya berasal dari penanaman mengenai patriarki. Hal ini yang menyebabkan keberagaman menjadi terabaikan. Sayangnya, berbagai kasus di atas terkesan dibiarkan merajalela oleh pemangku kepentingan dengan mengesampingkan hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghakimi mereka yang berbeda seolah-olah dijadikan sebagai pembenaran, dan lagi-lagi mengatasnamakan agama. Saya beranggapan bahwa justru perlakuan seperti itu sangat tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Lebih parahnya lagi, kebanyakan mereka yang normal selalu menganggap orang-orang yang berbeda ini sebagai penyakit masyarakat, penyebar virus HIV/AIDS, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap bahwa orang-orang yang berbeda ini halal untuk dibunuh. Tentu ini sudah sangat menyimpang dari ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk tetap santun dalam menyikapi keberagaman. Kekerasan bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan masalah. Ajaran Allah itu indah. Jangan mengotorinya dengan perlakuan-perlakuan yang justru membuat ajaran Allah menjadi buruk. Ajaran Allah itu solusi. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Penyelesaiannya pun dengan cara yang santun dan tetap manusiawi. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan yang indah dalam menciptakan makhluknya. Saya juga yakin mereka yang berbeda diciptakan atas kehendaknya. Dengan menunjukkan Islam yang ramah dan indah, tentu mereka yang berbeda akan semakin dekat dengan penciptanya. Karena sejatinya Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, tak mengenal batasan.